perbuatan kerja kita menghilangkan sama ayahnya ada. Dan sebenarnya perasaan aku visi ya, karena saya divonis bersalah atas kasusnya, tapi alhamdulillah dipulangkan ke rumah. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah setelah 5 bulan. Laras Faizati menangis haru setelah divonis bebas bersyarat dalam kasus penghasutan seputar demonstrasi bulan Agustus 2025 lalu. Ia berharap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini dapat menjadi titik awal untuk membangun kembali demokrasi di Indonesia. Hakim sebelumnya menjatuhkan vonis hukuman pidana 6 bulan penjara terhadap Laras Faizati. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Hakim meyakini Laras terbukti melakukan tindak pidana penghasutan. Laras juga dinyatakan secara sengaja mendorong orang lain untuk membakar gedung Mabes Polri dan menangkap anggota polisi buntut tewasnya pengemudi ojek online. Namun Hakim memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani. Sebagai gantinya, Hakim meminta agar Laras diawasi selama setahun ke depan agar tidak melakukan tindak kejahatan lainnya. Adapun Laras telah menjalani masa penahanan sejak ditangkap pada September tahun lalu. Setelah pembacaan vonis, Laras langsung memeluk ibunya yang turut hadir di ruang sidang. Ia mengucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum, keluarga, kerabat hingga warga yang selalu memberikan dukungan moral. Sudah bebas. Tante sini. Mau ada mikrofon nggak? Jangan masuk. Yulvi jangan masuk, Yulvi. Ini area ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak-pihak yang telah mendukung aku dari awal. Keluarga aku, om tante aku, bunda aku, semua sepupu keluarga aku, sahabat-sahabat aku dan juga semua teman-teman yang hadir di sini hari ini dan juga teman-teman online. Hari ini aku berhasil perbuatan kerja kita menghilangkan Sama ayahnya ada. Dan sebenarnya perasaan aku visi ya, karena saya divonis bersalah atas kasusnya, tapi alhamdulillah dipulangkan ke rumah. Akhirnya saya bisa pulang ke rumah setelah 5 bulan. Banyak yang bertanya kepada saya dari awal, kenapa saya bisa kuat dan bisa tetap tersenyum dan semangat menghadapi semua ini. Padahal saya sedang menghantam badai yang begitu berat dan sedang berjuang menghadapi ini. Jawabannya adalah bukan hanya karena dukungan dari teman-teman, dan saya sahabat-sahabatnya semuanya, tapi juga saya sadar kalau saya hari ini berjuang bukan untuk diri saya sendiri, saya berjuang untuk mendapatkan pengadilan untuk semua pemuda dan juga wanita yang berekspresi dan juga masyarakat yang berkeadilan. Jadi saya harus semangat menghadapi ini semua dan alhamdulillahnya hari ini saya bisa pulang ke rumah walaupun masih banyak dinyatakan bersalah dan seharusnya opini dan kritik dan ungkapan suatu situasi politik yang sangat menunjukkan itu juga dianggap untuk kriminal. Lagi-lagi sementara semua oknum-oknum polisi yang menindas mereka bebas di luar sana. Semoga hari ini adalah menjadi titik awal kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih aman, sentosa, sejahtera. Dan ini titik awal kita bisa membangun kembali demokrasi negara ini. Dan semoga hari ini adalah titik awal di mana Indonesia bisa membangun ruang yang lebih besar untuk menampung suara wanita dan pemuda. Terima kasih Demokrasi jangan mundur. dan demokrasi jangan mundur. Terima kasih semua semuanya. Terima kasih banyak. Bisa disampaikan terkait dengan sidang vonis Mbak Laras hari ini gimana Mas?
Oke, nah dari putusan hakim tadi sudah tegas dinyatakan meskipun Laras terbukti bersalah melakukan penghasutan atau melanggar tindak pidana pasal 161 KUHP, tapi majelis hakim memberikan putusan bahwa per hari ini Laras sudah bebas karena dalam amar putusannya tadi si terdakwa Laras Faijati bersalah melakukan tindak pidana dan dipidana penjara pengawasan selama 6 bulan. Dan tadi tegas dinyatakan per hari ini dia bisa bebas gitu ya. Karena tadi hakim menyatakan Laras bebas setelah putusan ini dibacakan oleh majelis hakim gitu ya. Nah, saat ini kami memang sedang berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk mengurus administrasi kebebasan Laras karena ini kaitannya juga dengan jaksa dan rutan sipil yang ada di sana untuk melakukan administrasi pembebasan ini. Kami berharap per hari ini setelah kami nanti mengurus administrasi di rutan, maka hari ini juga Laras sudah seharusnya bisa menghirup udara segar. Soal langkah hukum lebih lanjut, Mas Adi kan di kesempatan tanya oleh hakim, nah ini dari kuasa hukum apakah akan ada waktu 7 hari ya? Betul. Nah, kami masih harus diskusi lebih lanjut dengan Laras karena memang dari awal Laras tidak ingin status dia itu adalah narapidana. Itu sangat berat bagi dia. Meskipun dia hanya di penjara 6 bulan gitu ya, atau per hari ini bebas. Tapi dengan menyandang status narapidana itu juga tidak bagus bagi warga negara Indonesia gitulah, karena ini harus diskusi dengan matang gitu ya, baik dengan Laras maupun keluarganya, karena banyak aspek, banyak faktor pertimbangan dari Laras sendiri, karena bagaimanapun banding maupun kasasi ke depannya itu juga gambling putusannya. Kita nggak bisa memastikan bahwa Laras nanti akan bebas statusnya, tidak menyandang status pidana. Bisa jadi putusan bandingnya itu menguatkan, bisa jadi memberatkan, atau bisa jadi bebas gitu. Nah, kegamblingan itu sebenarnya yang masih dipikirkan, direnungkan lebih lanjut, mungkin butuh ikhtiar gitu ya, dari Laras maupun keluarganya. Untuk ke depan ini masih setelah bebas, Mbak Laras sudah ngasih tahu belum kegiatannya apa? Mengingat kan 4 hari lagi Mbak Laras ulang tahun nih. Betul. Sudah ada kegiatan yang bakal direncanain oleh Mbak Laras ya? Ya, kami anggap ini adalah kado ulang tahun Laras terbaik gitu ya, karena harusnya per hari atau besok dia sudah bebas dan dia sudah bisa merayakan ulang tahunnya ke-27 dengan menghirup udara yang segar gitu ya. Nah, terkait dengan aktivitas Laras, memang untuk saat ini dia masih menikmati kenyamanan dengan keluarga, karena dari awal dia ingin pulang ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan keluarganya, bisa tidur di ranjang yang empuk, bukan lagi di rutan yang satu kamar itu dihuni 15 orang gitu ya, siku ketemu siku, kaki ketemu kaki, dan bahkan dalam tahanan itu kamar mandi cuma satu, dan makanan maupun minuman yang diberikan rutan itu juga sebenarnya tidak benar-benar layak untuk kita konsumsi sebenarnya. Dan minuman pun dijatah. Satu orang itu kurang lebih 1 liter. Sementara kebutuhan manusia kalau menurut dari Kementerian Kesehatan lah ya, itu paling tidak 2 liter kok setiap hari. Nah, jika ingin menambahkan 1 liter lagi, maka artinya dia harus membayar pakai uang pribadinya. Nah, hal-hal itu sebenarnya yang memang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Laras maupun keluarga. Oh ya, Mas Adi, di hakim juga yang ancaman bla pun juga mendorong aparat kepolisian untuk mengusut itu gitu, dan itu hal yang tidak mudah sebenarnya, tidak sulit gitu bagi aparat kepolisian. Nah, itu gimana Pak? Betul. Nah, aku juga dalam hal ini aku sepakat turut mengapresiasi putusan hakim tadi yang menyuruh untuk melakukan pengusutan lebih lanjut terkait dengan pelaku tindak pidana yang melindas Afan Kurniawan. Tapi dalam hal ini lagi-lagi aku sampaikan bahwa ini tidak murni proses hukum, ini ada intrik politik di dalamnya. Meskipun ada putusan itu, ketika nanti pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak mau mengusut lebih lanjut, apa boleh buat? Apa yang mau divonis oleh hakim kalau jaksa maupun polisi tidak mau melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa ini? Bahwa sanksi etik kemarin yang sudah dilakukan, iya, tapi itu kan terkait dengan jabatan dia di kepolisian. Tapi ini kan sebenarnya sudah pidana. Itu sebenarnya yang harus diusut lebih lanjut oleh Mabes Polri gitu ya, karena bagaimanapun apalagi dia sengaja untuk melakukan pelindasan gitu ya terhadap Afan Kurniawan yang akhirnya meninggal.
Dan itu puncak sebenarnya dari kemarahan masyarakat karena dianggapnya polisi gagal mengayomi, melindungi masyarakat. Justru dia jadi orang preman yang berseragam polisi gitu ya untuk melakukan pembunuhan terhadap masyarakat. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.